Akan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan kita sampai pada hari ini. Kita boleh berada di minggu pertama tahun 2025. Saudara, tema kita pada tahun ini adalah bertumbuh di dalam Injil. Dari jemaat dewasa sampai anak-anak, bagaimanapun situasi keadaan kita, kiranya Tuhan menuntun saya dan saudara mengerti Injil. Bukan hanya mengerti, tetapi terus Tuhan membuat kita berproses, bertumbuh dari hari ke hari, lebih mengenal Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih hidup kita diselaraskan dengan Injil Tuhan. Saudara, pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Sarindu kita membaca bersama-sama ayat ini. Saudara, mari kita baca bersama-sama secara serentak, kita perhatikan tanda bacanya, kemudian sambil kita menyimak apa yang dikatakan di dalam Efesus ini. Saudara, kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan dikerjakannya di dalam Yesus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuatan Allah dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi, sepanjang tahun ini kita akan dibawa di dalam satu tema besar, yaitu bertumbuh di dalam Injil. Saudara, siapapun kita, bagaimanapun suasana hati saudara, dan dari anak-anak sampai dewasa, dari sekolah minggu sampai jemaat dewasa, kita akan sama-sama memikirkan bagaimana kita bertumbuh di dalam Injil. Mungkin banyak saudara sepanjang tahun kemarin mendengarkan perenungan tentang Injil saudara. Apa itu Injil saudara? Injil adalah kabar baik atau sebuah berita baik. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Sekali lagi, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Seringkali kita mendengar ya, Kristus lahir, Kristus mati, Kristus bangkit, Kristus naik ke surga. Dibicarakan saudara di dalam sepanjang Alkitab atau di dalam Alkitab, itu adalah berbicara tentang Injil. Nah sekarang saudara-saudara, kalau di definisi ini Kristus lahir, mati, bangkit menggantikan saya dan saudara yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi pagi ini dengan satu kalimat saudara-saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Termasuk saya dan saudara. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita saudara-saudara. Kita dibenarkan karena kita percaya, karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, kita akan kembali ke bacaan kita di dalam Efesus yang sudah kita baca pasal 1 mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 tadi. Di sana
Kalau kita perhatikan di sana membicarakan tentang bagaimana Paulus menghadapi pelayanannya, khususnya menyikapi keadaan jemaat di Efesus. Nah, waktu Paulus menulis surat ini, saudara-saudara, Rasul Paulus sedang berada di penjara. Di penjara karena Injil di masa tuanya. Tetapi walaupun demikian, tetapi dia tetap mengingat jemaat yang pernah dia layani. Dan saudara-saudara, kita akan melihat bersama-sama di bagian ini, Rasul Paulus mengucap syukur. Kenapa Rasul Paulus mengucap syukur, saudara-saudara? Karena dua hal. Dia mendengar iman jemaat di Efesus. Karena iman mereka kepada Yesus Kristus, Rasul Paulus bersyukur mendengar kabar, mendengar berita bagaimana orang-orang Efesus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Iman mereka di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya itu, saudara. Orang-orang Kristen yang ada di Efesus pada saat itu, mereka hidup di dalam kasih. Mereka memiliki kasih, saudara. Bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka buktikan iman mereka dengan mengasihi orang-orang atau jemaat yang ada di sekelilingnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bicara iman dengan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau kita katakan beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, kita orang tidak bisa merasakan. Tetapi iman kita, iman orang Kristen, iman pengikut Kristus itu bisa dirasakan lewat apa yang dilakukan, yaitu dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah dia percaya, dia menunjukkan imannya dengan cara mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, iman kepada Yesus melahirkan kasih kepada orang lain. Nah, saudara, Rasul Paulus selain dia mengucap syukur, dia juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat yang ada di Efesus. Tidak cukup punya iman, tidak cukup mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak cukup mengasihi orang-orang kudus di sekitar jemaat Efesus. Tetapi Paulus berdoa memohon kepada Tuhan agar jemaat Efesus bertumbuh di dalam iman. Di dalam apa, saudara? Paulus berdoa agar jemaat Efesus dapat mengenal Allah dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian agar jemaat di Efesus mempunyai mata hati yang terang. Apa artinya ini, saudara-saudara? Sekali lagi, kerinduan Paulus, orang-orang percaya di Efesus bertumbuh di dalam iman. Tadi dia sudah memiliki iman, sudah mengasihi orang lain. Tetapi supaya lebih lagi, lebihnya di mana? Bertumbuhnya di dalam apa, saudara? Agar orang Efesus mengenal Allah dengan benar. Agar punya mata hati yang terang. Apa maksudnya, saudara-saudara? Kita akan melihat bersama-sama bagian ini. Mengenal Allah dengan benar, saudara-saudara, sekali lagi di dalam ayat yang ke-17 mengatakan, Rasul Paulus merindukan agar Allah memberikan kepada mereka hikmat orang percaya yang ada di Efesus agar mereka dapat mengenal Allah dengan benar. Nah, saudara, mengenal Allah dengan benar, ini pengenalan akan Allah tidak boleh terhenti ya sebatas tahu, kemudian stop sampai di situ, tetapi harus terus bertumbuh. Saudara, semoga gambar ini menolong kita semua. Kalau saudara, kita menanam sebuah pohon, katakanlah kita menanam ya, pohon apa saja, katakanlah mangga, tanam dari bibitnya kecil. 1 bulan dia makin tinggi, 2 bulan dia makin tinggi, 3 bulan, 1 tahun berbuah. Itu menggambarkan dia bertumbuh. Tetapi kalau 1 bulan ditanam, 3 bulan tetap seperti itu, 1 tahun tetap seperti itu tanaman tidak sehat. Nah, kiranya hal ini menggambarkan, menolong saya dan saudara bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak cukup kita mengenal Tuhan stop sampai di situ.
Tetapi pengenalan kita harus terus, saudara-saudara. Makin hari, makin mengalami Tuhan. Kadang-kadang kita mengenal kuasa kebesaran Tuhan lewat proses yang Tuhan izinkan. Kesulitan yang Tuhan izinkan. Itu bagian dari Tuhan membentuk kita, memproses kita agar kita semakin dalam mengenal Dia. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Di dalam saudara-saudara, kerinduan Paulus kepada jemaat Efesus ini juga mencerminkan kerinduan Allah bagi saya dan saudara. Ini merupakan kerinduan tertinggi untuk setiap orang percaya agar kita mengenal Dia lebih dalam. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara mengenal tidak sama dengan tahu. Misalnya, kalau hari ini kita tahu nama presiden kita, Bapak Prabowo. Itu kita tahu. Supaya saya lebih tahu lagi, cari biodatanya, lahir tanggal berapa, hari apa, di mana, sekolahnya di mana. Nah saudara, itu kita tahu. Wah presiden umurnya sekian, dia lahir di sini, pendidikannya seperti ini, itu tahu. Tetapi kalau mengenal saudara, berbicara sebuah hubungan, menyediakan waktu, menyiapkan waktu, berbicara, tahu kesenangannya, tahu hobinya, tahu keinginannya. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus dengan sengaja menyediakan waktu kita. Untuk apa? Supaya kita tahu Tuhan itu mau apa. Dan saya mau apa Tuhan? Bagaimana keadaan saya? Tuhan rindu apa dengan kehidupanku? Tuhan mau apa? Apa yang perlu diubahkan? Apa yang perlu kita tahu dan lain sebagainya. Itu berbicara mengenal. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita. Saya akan hubungkan hal ini dengan Efesus pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Ini juga merupakan doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Saya bacakan buat kita, mari saudara perhatikan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, ini doa Rasul Paulus bukan hanya tahu, tetapi mengenal anugerah Allah, kasih Allah, mengenal tentang Allah. Karena saudara-saudara, mengenal tentang Allah begitu rahasia, terlalu kasih Allah itu terlalu tinggi, dalam, lebar dan luas. Butuh anugerah Tuhan untuk menolong saya dan saudara bisa mengalami, merasakan kasih itu. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Injil adalah sesuatu yang begitu luas, dalam dan tak mudah untuk diselami. Ini merupakan kekayaan kasih karunia yang hanya bisa ditolong saya dan saudara bertumbuh di dalamnya, mengenal Dia dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara, saya meminjam kutipan dari Pastor Charles Joseph. Saya akan mengajak kita saudara baca bersama-sama bagian ini. Mari kita baca bersama-sama saudara, 1, 2, 3. Agar kerinduan kita mengenal Allah bertumbuh, perluaslah pengertian kita tentang apa yang telah Dia lakukan. Jangan cepat merasa puas dengan pemahaman kita tentang Injil. Injil adalah kebenaran yang sanggup meresap dalam kehidupan sampai mengubah dunia. Injil lebih indah dari berlian manapun di dunia ini. Keindahannya, kedalamannya tidak akan pernah habis untuk dikagumi dan diselami. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, belajar tentang Injil, meresapi Injil, menghidupi Injil tidak cukup 1 tahun, 2 tahun. Tetapi sepanjang hidup kita, sepanjang umur hidup kita akan terus belajar agar saya dan saudara bertumbuh. Sekali lagi, agar kerinduan kita mengenal Allah bertumbuh, perluaslah pengertian kita tentang apa yang telah Dia lakukan dalam pelayanannya Yesus Kristus. Jangan cepat merasa puas dengan pemahaman kita tentang Injil. Injil adalah kebenaran
yang sanggup meresap dalam kehidupan sampai mengubah dunia, mengubah hidup kita. Injil lebih indah dari berlian manapun di dunia ini. Keindahannya, kedalamannya tidak akan pernah habis untuk dikagumi dan diselami. Kiranya Tuhan akan menolong saya dan saudara memahami bagian ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, doa Rasul Paulus, kerinduan hati Rasul Paulus adalah agar jemaat Efesus punya mata hati yang terang. Saudara, apakah jemaat Efesus buta atau kabur? Saudara, di dalam bagian ini memiliki pengertian bahwa Paulus berdoa agar orang-orang di Efesus mengerti masalah perkara-perkara rohani. Kalau kita jujur saudara-saudara dengan kehidupan kita, setiap hari di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam menghadapi keluarga kita, apa saja tantangan tekanan yang kita hadapi. Kita fokus, seringkali kita tidak sadari, kita lebih fokus kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Pencapaian, keberhasilan, materi, itu fokus kita. Kita mengesampingkan masalah-masalah rohani. Kadang-kadang sudah mentok baru kita berpikir masalah-masalah rohani. Saudara tidak salah, tetapi saya rindu mengingatkan kita dan diri saya secara pribadi. Kita semua harus memikirkan kita punya mata hati yang terang. Ini berbicara masalah perkara-perkara rohani. Ada pengharapan, di dalam Kristus ada pengharapan yang kekal, ada keselamatan yang kekal. Kita dibenarkan karena iman, ada kebangkitan tubuh. Ini firman Tuhan katakan, ada kebangkitan tubuh. Sering kita dengar kalau di ibadah kedukaan, ada kebangkitan tubuh sering disinggung. Dan kebangkitan tubuh ini tidak akan binasa. Kemudian apalagi, ada kehidupan kekal, ada pengharapan akan kemuliaan Allah. Kita dikuduskan, dibenarkan, diproses dari hari ke hari. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam hal inilah Rasul Paulus merindukan agar jemaat Efesus mengerti masalah perkara-perkara rohani. Menjadi fokus dia, menjadi pikiran mereka, menjadi yang dikonsentrasikan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, memiliki mata rohani, saudara-saudara. Tadi saya katakan itu mengerti perkara-perkara rohani. Mata rohani. Kemudian yang kedua, mengerti betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang percaya. Mengerti akan kehebatan kuasanya yang bekerja bagi orang-orang percaya. Inilah tiga hal. Setiap anak Tuhan, saya dan saudara harus mengerti hal ini. Bukan hanya keselamatan di dalam Yesus Kristus, tetapi kita mengerti betapa kayanya, betapa mulianya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang percaya. Dan yang ketiga itu mengerti akan betapa hebatnya kuasa Allah. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menyinggung kuasa Allah, menyinggung kedahsyatan kuasa Allah yang ditulis di dalam Efesus ini. Ada 4 hal kedahsyatan Allah, kuasa Allah yang tidak mampu kita pikirkan saudara. Yaitu yang pertama, Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Itu ayat yang ke-20a. Tidak ada pemimpin dunia yang bangkit dari kematian. Tetapi Allah saya dan Allah saudara adalah Allah yang telah bangkit. Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kemudian di ayat yang berikutnya mengatakan, Allah mendudukkan Kristus di sebelah kanannya di surga. Saudara, tidak terpahami ini kuasa Allah. Tetapi Tuhan tidak menyembunyikan apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat saudara. Kemudian yang ketiga, Allah meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya. Artinya Allah berdaulat. Allah memegang kekuasaan tertinggi atas alam semesta ini. Allah menjadikan Kristus sebagai kepala dari segala yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Siapa saya dan saudara, dia izinkan kita mengenal dia. Ini adalah anugerah saudara. Saudara, sekarang kedahsyatan Allah itu tersedia bagi saya dan saudara.
tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dapat menikmati kekuatan dari hari ke hari. Saya tidak tahu hari ini saudara-saudara apa yang sedang saudara hadapi. Dalam keluarga, dalam pekerjaan. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi saudara. Ada ketakutan-ketakutan, ada kecemasan-kecemasan yang kita hadapi di awal tahun ini. Ada tanggung jawab, ada tuntutan dari pekerjaan, dari kantor di mana kita bekerja. Atau di dalam keluarga, kita tidak tahu, saya tidak tahu. Tetapi mari tanamkan di hati kita. Kedahsyatan Allah, kuasa Allah tersedia bagi setiap orang yang percaya. Imani itu, taruh di hati kita, pastikan kita memegang hal itu dengan baik. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara bertumbuh di dalam Injil, apa solusinya untuk kita bertumbuh? Apa yang harus kita lakukan saudara? Kalau Tuhan merindukan, kerinduan Allah tertinggi, seperti Paulus tadi merindukan untuk orang Efesus. Kerinduan Allah tertinggi, hari ini saya dan saudara bertumbuh di dalam Injil. Tetapi bagaimana caranya? Apa solusinya saudara? Saudara lihatlah pohon ini, di mana saudara berada? Apakah saya orang Kristen yang kerdil, tidak bertumbuh atau biasa-biasa saja? Atau saya jalan di tempat? Atau mungkin kita sedang bertumbuh, saya tidak tahu. Mari kita melihat saudara-saudara, ini solusinya untuk kita. Agar saya dan saudara bertumbuh di dalam Injil, setiap kita harus melangkah, harus hidup disiplin secara rohani. Di dalam hati kita, keadaan kita yang terbatas, beban kita yang berat, masalah kita mungkin tidak pernah habis-habisnya. Mari fokuskan hati dan pikiran kita di awal tahun ini. Saya mau melangkah dengan cara disiplin secara rohani. Apa itu disiplin secara rohani saudara-saudara? Saya akan mulai dari pertama saudara-saudara. Membaca Alkitab. Saya percaya setiap kita sedang membaca Alkitab. Bersama-sama kita sedang membaca imamat saudara. Mari kita membaca dengan pelan. Memperhatikan, meresponi, merenungkan firman itu. Mulai dari awal tahun ini, dari saudara hari ini tanggal 5. Mari dengan bersandar kepada Tuhan. Saya dan saudara mendisiplin hidup kita secara rohani di hadapan Tuhan. Di dalam pembacaan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, mendisiplin diri kita di dalam doa. Kalau dulu berdoa sekedar lewat. Tetapi mari kita minta kekuatan dari Tuhan agar saudara dan saya bertumbuh di dalam doa. Kemudian yang berikutnya saudara, yang ketiga, memberi persembahan. Saya tahu saudara, setiap kita di dalam ibadah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi mari tingkatkan kualitas kasih kita kepada Tuhan di dalam membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mungkin kita tidak membawa persembahan dalam jumlah yang besar. Tetapi saudara-saudara, saya rindu bagaimanapun, berapapun jumlah, bagaimanapun keadaan kita. Saudara, kita belajar mengasihi Tuhan lewat uang yang Tuhan percayakan kepada kita. Kemudian yang keempat, kita mendisiplin diri kita di dalam beribadah secara rutin. Ibadah seperti komunal seperti hari ini, kita datang dari rumah, kita lihat siapa yang khotbah, Ibu Suji khotbah. Dia tidak mengerti, Kak, tidak tahu apa yang dia bicara. Berdoa saudara. Doakan hamba Tuhan, doakan diri saudara. Supaya ketika kita beribadah, kita tidak datang dengan hati yang kosong, pulang juga dengan oleng. Jangan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dari malam, dari hari Sabtu malam kita sudah berdoa. Tuhan tolong saya besok, tidak terlambat. Datang bisa menyanyi, datang bisa berdoa, bisa dengar firman Tuhan. Karena apa? Kita mau bertumbuh di dalam ibadah. Kita mau hidup, saudara, menghidupi firman Tuhan. Kemudian yang kelima, saudara, kita bertumbuh di dalam pelayanan. Ya, disiplin rohani yang kelima, yaitu melayani. Saya tidak lakukan apa-apa, saya bukan pimpin ibadah di depan. Saya bukan penyambut, saya jemaat biasa aja. Tidak apa-apa, saudara. Mari bersama-sama kita bertumbuh di dalam pelayanan. Misalnya apa yang kita bisa buat
Saudara bilang misalnya ada keluarga yang sakit, ibu ada keluargaku sakit, ayo kita pergi doakan sama-sama. Kita melayani, kita memikirkan orang lain, kita memikirkan kebutuhan orang lain, bukan hanya kebutuhan diri kita sendiri. Nah saudara, yang keenam, berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara, ini adalah jarang kita bicarakan. Berdiam diri di hadapan Tuhan apa artinya? Jadi duduk berdiam diri di hadapan Tuhan. Hati kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Misalnya saya sedang ada masalah, kusut sekali ini pikiran. Saudara duduk dengan diam, kemudian saudara berkata, Tuhan apa yang saya harus lakukan Tuhan? Beri saya petunjuk. Saudara di dalam kondisi seperti itu pikiran kita akan dicerahkan. Apapun pergumulan kita, bagaimanapun situasi dan kondisi kita, mari kita terus belajar berdiam diri, menanti-nantikan Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, mengharapkan Dia karena Dia ada untuk saya dan saudara. Yang berikutnya saudara, yang ketujuh, bergabung di dalam kelompok share. Kalau saudara-saudara yang sudah bergabung di dalam kelompok share, mari terus bertumbuh di sana. Memberkati, saling memberikan kehangatan, saling menyemangati di antara kelompok share yang ada. Tetapi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang belum bergabung di dalam kelompok share, mungkin bilang, Bu, nak bisa hadir setiap minggu. Mungkin seminggu, sebulan sekali. Mungkin sebulan 2 kali. Saya tidak tahu, tetapi mari saudara bertumbuh di dalam kelompok share yang ada. Karena di situ saudara akan mendapatkan kekuatan, terus belajar melayani, terus belajar firman Tuhan, terus mengalami Tuhan dari hari ke hari. Yang ke-8, menuliskan kebaikan Tuhan. Ini bicara jurnal saudara. Biasanya itu ada buku yang kita punya, mungkin agenda tahun ini saya tidak tahu. Kalau ada pergumulan, tulis di situ tanggal berapa, saya sedang berdoa untuk siapa. Kalau Tuhan sudah jawab doa saudara, kita katakan tanggal 5 Januari 2025. Saya bersyukur kepada Tuhan karena diingatkan oleh firman Tuhan tentang disiplin rohani. Besok-besok kalau saudara buka itu lagi agenda, mengingatkan kita pernah ada pertolongan Tuhan. Pernah kita mengalami di titik nadir begitu. Tetapi Tuhan angkat berikan kita kekuatan, itu kegunaan daripada jurnal itu sendiri. Kemudian yang ke-9 saudara-saudara, bersaksi. Saudara, mungkin hal ini adalah hal yang berat. Bukan tugasku Ibu, itu tugasnya hamba Tuhan. Bukan, tugas kita semua. Bagaimana caranya saudara-saudara bersaksi? Yang kita saksikan bukan kita buka Alkitab, baca Alkitab seperti orang khotbah, tidak. Tetapi menyaksikan pertolongan Tuhan yang pernah saudara alami. Saudara kasih tahu keluarga, mungkin cucu, mungkin anak, mungkin siapa saja. Ketika mungkin anak kita dalam ketakutan, tarik dia, bawa dia. Saudara kalau dia masih kecil, pangku dia, doakan dia. Supaya dia lihat mama papanya bagaimana hidup bergantung kepada Tuhan. Itu saudara sedang menyaksikan anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Biarlah di dalam kasih kuasa anugerah Tuhan. Mulai hari ini kita memikirkan 9 hal ini. Mana yang sudah ada? Centang. Oh baca Alkitab saya sudah. Mana yang perlu dipertajam saudara? Mana yang perlu diperkuat? Oh, saya kurang ini di dalam melayani, saya belum, saya mau Tuhan. Apa yang saya harus lakukan? Di antara ke-9 ini mari kita pikirkan, mana yang hilang? Mana yang sudah ada? Mana yang perlu diperkuat? Mana yang perlu dilipat gandakan? Mungkin jam doa kita dan sebagainya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau kita melakukan disiplin rohani ini, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi sebagai ucapan syukur kita dan sarana untuk bertumbuh di dalam anugerah. Sekali lagi saudara-saudara, kalau kita melakukan 9 hal tadi, bukan Tuhan saya sudah memberi, saya sudah melayani, kasih dong, berkati dong saya, kasih berhasil dong, bukan itu. Tetapi kita melakukan itu saudara-saudara sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sarana untuk bertumbuh di dalam anugerah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan.
bertumbuh di dalam Injil. Itu juga mengandung arti kita membiarkan pikiran kita, hati kita diisi oleh Injil. Kita membiarkan Injil menguasai kehidupan kita agar kita diubahkan oleh Tuhan dari hari ke hari. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, bertumbuh di dalam Injil saya dan saudara harus membiarkan pikiran kita, hati kita diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh Injil. Saudara-saudara, agar firman Tuhan itu menguasai hati kita, kemudian mengubah kehidupan kita dari hari ke hari. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi pada saat ini. Maka maukah saudara berhenti sejenak, perhatikan hal ini di depan. Sekali lagi, yang mana yang perlu dibenahi? Yang mana yang perlu dipertajam di hadapan Tuhan? Mana yang hilang? Nomor berapa yang tidak ada? Tuhan, ini saya. Saudara, untuk bertumbuh di dalam Injil, kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi itu pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita membiarkan hidup kita diisi, dikuasai, diubah, dibentuk oleh Injil dari hari ke hari. Bagaimanapun keadaan kita di tahun ini, saudara, kalau kita mendengar ya harga makin hari makin melonjak, persaingan makin ketat, pergumulan semakin berat, tetapi Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang telah memilih dan memanggil saya dan saudara dan menyelamatkan di dalam anugerahnya adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong saya dan saudara. Biarlah tahun ini menjadi tahun anugerah bagi kita semua. Bukan hanya kita stop sampai tahu Yesus juru selamat dan dosa-dosa kita diampuni. Tetapi hidup kita terus bertumbuh, diubahkan dari hari ke hari sehingga Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa.